Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas materi dan juga soal-soal dari buku SPS atau Erlangga Street Point Series untuk SD atau MI kelas 4 muatan pelajaran matematika ya. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh Gunanto dan Desi Adalia. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan ya pembahasan soal kuis ya di bab 9 ya. Jadi untuk buku ini sendiri udah kita bahas semua ya untuk soal latihannya. Tetapi untuk soal kuis ya di bab 9 ini masih ada yang beberapa yang tertinggal ya, dan juga soal pemecahan masalah di bab 9. Jadi nanti akan kita bahas dan kita selesaikan ya. Untuk itu tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanesta. Langsung saja adik-adik sekalian ya. Kita ke halaman 168 ya. Di sini tentang jenis-jenis sudut ya intinya. Jadi sebelum kita bahas untuk soal kuis ini akan kita jelaskan dulu ya untuk jenis-jenis sudut. Nah, ini berdasarkan besar sudutnya, sudut itu dibedakan menjadi beberapa jenis ya. Yang pertama, sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat ya. Jadi antara 0 sampai 90 derajat itu disebut sudut lancipnya seperti ini ya. Nah, ini jadi sudut lancip itu besarnya kurang dari 90 derajat ya, di jalan ini sudut lancip. Kemudian yang kedua ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat ya, berupa garis tegak lurus ya. 90 derajat persis itu namanya sudut siku-siku. Kemudian ada sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya antara 90 dan 180 derajat, sudut tumpul. Jadi lebih dari 90 derajat tapi kurang dari 180 derajat itu namanya sudut tumpul ya, seperti ini gambarnya. Kemudian ada yang keempat yaitu sudut lurus, yaitu sudut yang besarnya 180 derajat ya. Membentuk garis lurus ini namanya adalah sudut lurus, besarnya 180 derajat. Lah ini ya, 4 jenis sudut ya. Sekali lagi, ada sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, dan juga sudut lurus. Nah, langsung sekarang kita ke kuis ya. Gambar di samping adalah figura foto yang terbuat dari kayu ini ya, gambar ini ya di jalan ya. Hitunglah banyak sudut yang terbentuk pada figura tersebut. Kelompokkan sesuai jenisnya, berilah nama lalu tuliskan nama sudutnya. Oke. Di sini sudah saya kelompokkan ya adik-adik sekalian ya, serta saya beri nama. Oke. Langsung aja kita simak penjelasannya sebagai berikut. Nah, ini ya. Kalau tadi seperti ini, lah sekarang saya beri nama ya ini, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Nah ini saya kelompokkan menjadi 3 buah sudut ya. Jadi ada sudut siku-siku, sudut lancip, dan juga sudut tumpul. Nah, yang sudut siku-siku yang mana saja ini? Kita mulai dari sudut DAB, sudut DAB. Lah ini siku-siku ya adik sekalian ya, 90 derajat. Kemudian ada sudut ABC, ABC. Lah ini siku-siku di sini. Kemudian sudut BCD, BCD ini juga siku-siku ya, siku-sikunya di sini berarti. Kemudian sudut ADC, mana ADC? ADC. Lah ini siku-siku di sini ya. Kemudian sudut FEH, FEH ini sudut titik sudutnya di sini ya. Kemudian sudut EFG, EFG berarti siku-sikunya di sini di F. Kemudian FGH, FGH berarti siku-siku di G. Kemudian sudut EHG, EHG siku-siku di H sini. Ini sudut siku-sikunya. Jadi sudut siku-sikunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 buah sudut siku-siku. Kemudian sudut lancip ya, kita cek. Ada sudut EAB, EAB. Lah ini ya, sudutnya di sini ada di sekalian ya. Ini sudut lancip ya, karena kurang dari 90 derajat ya. Itu sudut lancip. Kemudian ada sudut FBC, F
BC. Nah, ini sudut lancipnya di sini. Kemudian ada sudut GCD ya. GCD. Nah, sudut lancipnya di sini. Ini sudutnya. Kemudian ada sudut ADH. ADH. Ini sudut lancipnya di sini. Ya. Kemudian ada sudut FBA. FBA. Nah, ini sudut lancipnya ada di sini, ada di sekalian ya. Kemudian ada sudut GFB. GFB. Nah, ini sudut GFB ini bukan sudut lancip, harusnya ada di sekalian. Ini sudut tumpul. Nah, ini salah kalau GFB. Ini sudut tumpul. Ini sudut tumpul, bukan lancip ya. Kemudian sudut HDC. Sudut HDC. Oke, HDC ini sudut lancip ya. Kemudian sudut EAD. Sudut EAD. Ini juga sudut lancip. Kalau GFB ini tadi GFB ini sudut tumpul ya. Maka sudut GFB kita masukkan di sini ya, sudut GFB ya. Ini sudut tumpul. Oke ya, adik-adik sekalian, kita cek lagi yang sudut lancipnya EAB. Tadi EAB di sini ya, berarti ada 1, kemudian ABF harusnya FBC mana nih? FBC yang ini yang kedua di sini ya. Kemudian GCD ini yang ketiga di sini. GCD-nya yang sini 3 ya. Kemudian ada ADH. Ini berarti yang keempat. Kemudian ada lagi FBA. ini yang kelima. Nah, kemudian ada lagi HDC ya. HDC ini yang keenam. Nah, kemudian ada lagi EAD ini yang ketujuh. Nah, berarti yang belum disebutkan yang ini adik-adik sekalian ya, yaitu BCG atau GCB sama aja ya. BCG ini berarti yang menggantikan di sini adalah sudut BCG ini ya. BCG atau GCB sama aja. Ini yang ke-8. Ini tidak urut ya buatnya. Jadi ada 8 sudut lancip ya. Selanjutnya untuk sudut tumpulnya ini juga harusnya ada 8 ya. Sudut AEB. Nah, ini juga salah, harusnya AEF ya. AEF ini sudut tumpul. Ini ya, 1 sudut tumpul. Kemudian yang kedua BFE. Nah, 2 ya. Kemudian yang ketiga ada BFG. Oke. 3 ya. Kemudian yang keempat ada CGF ya, 4. Kemudian selanjutnya ada CGH ini ya, 5. Kemudian selanjutnya ada DHG. Oke. DHG di sini ya, 6. Kemudian ada DHE 7. Kemudian ada AEH nih 8. Oke ya. AEH 8 ini GFB tadi sudah sama ya, berarti ya dengan yang ada di sini ya. GFB mana ini? GFB sama dengan BFG ya. Ini berarti tidak usah ya, karena ini tadi pindah daerah. Jadi saya ulangi sekali lagi, untuk sudut tumpulnya ada 8, yaitu AEF, BFE, BFG, kemudian CGF, CGH, DHG, DHE, dan AEH. Jadi ada 8 sudut siku-siku, 8 sudut lancip, dan 8 sudut tumpul. Ya, itu ya adik sekalian ya. Jadi harus tetap teliti ya saat mengerjakan
supaya tidak ada yang kelewatan ya, harusnya dibuat urut. Nah, tapi ini di sini sudah ada semua. Oke, itu ada di sekalian penjelasan untuk soal kuis halaman 168 ya, mengenai jenis-jenis sudut. Nah, terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.